itu sangat besar sekali, dan ini kenapa kok pas di bawahnya objeknya ini? Mungkin di sini bisa lihat bahwasanya ini kan itu di bawahnya kok. Di bawahnya ini. Oh, Jojo ki maju ki lono. Dari persepsi saya. Oh iya ya. Relatif, jadi tidak ada kok benar atau salah dalam sebuah seni ini. Wah, ini penting nih. Nanti ya. Oke ya. Pertanyaan nih, benar atau salah dalam seni? Kita mengenal logika, etika, estetika. Menurut saya apa yang dibahas Pak Sugeng tadi juga sama, masih menurut manusia juga gitu ya. Istilahnya Keimanan. Keimanan. Saya seneng ini orang video ini. Rasanya ini berhasil. Akal itu sangat mempengaruhi hati ya. Dan seni liberal akan mempengaruhi hati liberal juga, kan gitu kan? Demikian juga seni Islam akan mempengaruhi perasaan Islam juga. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kana muslimun wa kana kafirun wa kana munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah, setelah terpaus berapa ini? 3 pekan ya. Kurang lebih 3 pekan kita bisa melanjutkan kembali ngaji ini yang kali ini temanya adalah seni afriati. Mas Deni tadi juga membukai dengan sesuatu yang sangat meneliti bahwa tenang. Biasa gini, kebutuhan fisik itu seringkali mengalahkan kebutuhan akal. Ya memang gitu. Jadi kalau kita mau berpikir itu harus dirampungkan dulu fisiknya. Maksudnya ini suruh taruh sini. Iya. Alhamdulillah teman-teman saya jam 7 malam ini baru saja sampai ke rumah dari Semarang. Alhamdulillah bisa ini. Alhamdulillah. Baik. Tadi menarik sekali bahwa disebutkan di dalam Al-A'raf bahwa Allah memberikan hati untuk memahami. Dalam hal ini adalah untuk berpikir. Alhamdulillah walaqad darabna li jahannam katsiran minal jins wal ins. Walaqad darabna, sungguh kami sediakan di jahannam, bagi neraka jahannam, katsiran minal jins wal ins, kebanyakan dari jin dan manusia. Jadi sebagian besar jin dan manusia itu nantinya akan menjadi penghuni jahanam. Kenapa menghuni jahanam? Lahum qulubun, mereka memiliki hati. La yafqahuna biha. Mereka dikaruniai oleh Allah hati, la yafqahuna, tetapi tidak digunakan untuk memahami biha. Biha ini apa? Dengannya. Ya, nah ini mungkin perlu apa? Ditulis. Teman-teman yang membawa Al-Quran sebaiknya dibuka Al-A'raf ayat 179. Saya langsung ke layak kohuna bihanya saja. Lahum qulubun lahum qulubun,
la yafqahuna biha. Mereka punya atau memiliki qulubun hati. Nah, ini yang jadi permasalahan kan di sini nanti. Yang dipermasalahkan Mas Dedi kan di sini. La yafqahuna akidah, yafqahuna memahami ya, memahami. Dengannya, maksudnya dia sudah diberi hati, tetapi tidak digunakan untuk memahami biara. Kuncinya di sini. Tidak. Kalau kita menemukan ini ada Ustaz Abdul Rahim nanti yang akan, kalau saya salah akan diluruskan. Biha di sini, karena tadi kalau diterangkan di dalam terjemahan tadi, terjemahannya apa sebenarnya? Mereka memiliki hati tapi tidak digunakan untuk memahami apa? Teman-teman ada yang bukan? Memahami ayat Allah. Coba perhatikan, ayat-ayat Allahnya itu ada dalam kurungnya tidak? Iya. Ada dalam kurungnya toh? Kenapa harus dalam kurung? Kalau tidak dalam kurung itu nanti layak kohuna bi ayatillah kan gitu harusnya, ya kan? Bi ayatillah. Tetapi kenapa kok di sini cukup menggunakan ha? Maka ha itu kembalinya kemana? Harus kita lacak. Karena itu kalimat kedua ya, ini lakum yahqahuna biha itu kan kalimat kedua. Kalimat pertamanya kan walaqad dzarabna jahannam katsiran minal jinni wal ins, itu enggak ada. Maksudnya yang mana? Tidak ada. Maka kita kembali ke ayat sebelumnya 178. 178 wa man yahdihillahu fahuwal muhtadi. Maka barang siapa mendapatkan petunjuk dari Allah fahuwa muhtadi, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Wa man yudhillu fa ulaika humul khasirun. Maka dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka dia orang-orang yang rugi. Ini juga enggak ada lagi. Maka kita mundur satu lagi 177. Sangat amasalan, sangat buruk perumpamaan. Al-qaumul ladzina kadzdzabu bi ayati anfusahum. Alladzi kadzdzabu bi ayatina, yaitu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Nah, titiknya di sini ternyata di ayat 177. Wa anfusahum kanu yadlimun, dan mereka menzalimi diri sendiri. Nah, ternyata hanya itu kembali ke di ayatina, ayat-ayat kami. Kaminya siapa? Kaminya Allah. Berarti ha ini kembali kepada ayat-ayat. Coba dilanjutkan masalah ini. Setelah lahum qulubun la yafqahuna biha. Lanjutannya apa? Lahum walakum a'yunun la yubsiruna biha lagi. Inilah yang keluar ayat-ayat lagi. Terus lagi Walahum a'dhanun la yasma'una biha. dia diberi telinga tetapi tidak digunakan untuk biha lagi, ayat-ayat lagi. Nah, berarti apa? Kita diberi, kalau kita tidak ingin menjadi penghuni jahanam seperti yang disebutkan di dalam ayat tadi, syaratnya apa? Kita gunakan qulubun, hati kita, yang ternyata hati itu sebenarnya juga menjadi satu sama akal. Kan kesimpulannya gitu Mas. Kesimpulannya tadi kan gitu. Ternyata hati dan akal itu apa? Satu paket ternyata itu. Karena perasaan hati itu juga tidak mungkin terbentuk kalau tidak ada akal. Nah, maka apa? Hati, tapi nanti sebenarnya mungkin kalau diperdalam bedanya begini. Hati itu akal yang sudah terinternalisasi. Jadi nek akal dalam artian akal yang permukaan, kayak analisis matematika, itu kan akal dalam artian analitis yang benar-benar dipikir di permukaan. Tapi kalau sudah sampai hati itu seringkali itu supaya refleks. Tapi sebenarnya juga itu muncul dari akal sebenarnya. Misalnya begini, ada ular di tengah-tengah. Kalau ada ular di sini, jenengan takut atau tidak? Takut, jenengan takut. Kenapa kok takut?
insting atau muncul dari sebuah pemahaman? Muncul dari sebuah pemahaman. Anak kecil yang belum punya pemahaman, ada ular nggak takut dia diparani, karena belum punya pemahaman. Jenengan takut sama ular karena sudah punya pemahaman bahwa ular itu binatang berbahaya. Nanti beda meneh nek sing perlu dari pawang ular, nggak takut, dia malah seneng lah duit dia karena isi pemahamannya berbeda. Nah, hati itu sebenarnya akal juga, tapi yang sudah terinternalisasi lebih dalam. Maka seringkali memang Allah menggunakan kata kul, hati dan akal ini saling bergantian, artinya begitu. Maka sebenarnya di sini adalah kita diberikan oleh Allah hati, dalam hal ini sebenarnya juga akal, tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayatnya. Maka kalau kita tidak ingin terjebak di dalam jahanam tadi, maka kita gunakan akal kita, hati kita untuk memahami ayat-ayat Allah. Oke? Ayat-ayat Allah itu apa? Nah, kita lihat. Bagi orang yang beriman, sudah memiliki iman Islam, sudah yakin bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, maka tentu saja dia dengan senang hati menggunakan hati dan akalnya untuk membaca Quran, tidak sekedar membaca bunyinya toh, tetapi kemudian memahami makna ayat-ayat tersebut. Sementara bagaimana dengan orang yang belum memiliki iman, yang belum yakin bahwa Al-Quran itu memang datang dari Allah? Maka sebenarnya Allah menciptakan ayat itu kan dulu kita sudah tahu semua. Ada ayat kauniyah, Al-Quran itu maksudnya ada ayat kauniyah. Qaul itu perkataan. Maka kalamullah itu qaulnya Allah. Kauniyah. Kalau kauniyah itu yang diciptakan oleh Allah, bukan dikatakan, bukan diucapkan, tetapi diciptakan oleh Allah. Maka apa yang diciptakan oleh Allah? Alam semesta. Maka ayat ini nanti ada ayat kauniyah, yaitu alam semesta. Apalagi selain alam semesta yang berupa kauniyah, apalagi alam semesta itu bumi, langit, matahari, gunung, was semuanya itu, termasuk batu, termasuk kodok mungkinnya, cebok, nah itu bisa itu. Kampret juga. Kampret juga. Kampret juga. Termasuk. Termasuk enggak sih? Apalagi selain alam semesta apa yang merupakan ayat-ayat kauniyah? Manusia. Manusia juga. Manusia kok dibedakan dari alam semesta apa? Bedanya apa? Mas ini sudah sebutkan tadi. Ini juga menyebutkan karena punya akal yang itu tidak dimiliki oleh binatang, tidak dimiliki oleh alam semesta. Apalagi satu lagi, aktivitas dari alam semesta, aktivitas dari manusia ini disebut hidup, kehidupan. Nah sebenarnya nanti sebelum kita memahami ayat-ayat berupa kauniyah, itu kita, akal dan hati kita itu digunakan untuk memahami ayat-ayat kauniyah berupa alam semesta, manusia dan kehidupan. Dan sebenarnya itu juga sebenarnya itu juga Allah perintahkan juga untuk memahami ayat-ayat kauniyah. Oke, misalnya Al-Baqarah ya 164. Alhamdulillah minasyaitonir. Inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi. Ya, berarti apa? Ayat kauniyah di dalam penciptaan langit dan bumi, di dalam penciptaan alam semesta. Waqtilafil laili wan nahari, dan silih bergantinya malam dan siang. Silih bergantinya malam dan siang itu terjadi karena apa? Karena perputaran bumi. Karena perputaran bumi. Kalau tadi penciptaan langit dan bumi itu adalah alam semestanya, kemudian waqtilafil laili wan nahari itu menunjukkan aktivitas dari alam semesta itu.
Berarti apa? Kehidupannya. Wal fulki allati tajri fil bahr, dan apa namanya? Bahtera yang berlayar di lautan bima yang fa'unas, dengan membawa manfaat bagi manusia. Wa ma anzalallahu minas sama'i mimma, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, fa ahya bihi ardh, dan kemudian dengannya Allah menghidupkan bumi dari matinya. Ba'da mautiha, setelah matinya. Wa bata fiha min kulli dabbah, dan berkat di bumi segala jenis dabbah, binatang-binatang apa ternak, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Nah, kemudian penutupnya la ayati liqaumin yaqilun. Sungguh padanya ayat apa? Liqaumin yaqilun, orang-orang yang yaqilun, memikirkan. Nah, kembalinya ke apa? Hak akal dan hati tadi. Berarti apa? Kita pertama diperintahkan oleh Allah untuk memahami ayat-ayat. Nah, di sini ayatnya apa? Bukan ayat Al-Qur'an kalau di dalam ayat ini kan. Ayat-ayat berupa alam semesta, manusia, dan kehidupan ini. Ada apa sebenarnya di balik alam semesta, manusia, dan kehidupan itu? Nah, ini yang harus dipikirkan. Kira-kira di antara alam semesta, manusia, dan kehidupan itu ada satu persamaan. Ada satu sifat yang sama di antara ketiga alam semesta, manusia, dan kehidupan. Yang pertama, ketiganya ini bersifat terbatas. Bersifat terbatas. Terbatas itu bagaimana? Ya misalnya ruangan ini, ruangan kalian hot ini terbatas. Ada batasnya. Secara ruang, terbatas secara ruang, terbatas secara waktu juga. Dulu tidak ada, terus dibangun menjadi ada. Entah nanti kapan akan tidak ada. Artinya terbatas secara waktu. Nah, nanti segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, baik alam semesta manusia maupun kehidupan, dia terbatas, baik secara waktu maupun secara ruang. Nah, kira-kira ada alam di antara alam semesta, manusia, kehidupan itu yang tidak terbatas, ada tidak? Saya pernah kasih pertanyaan ini, yang jawab anak saya. Vektor tidak terbatas, Mas. Digodain tetap orang pecah. Ya kira-kira terbatas nggak? Vektor. Kira-kira vektor terbatas nggak? Terbatas apa? Terbatas monitor. Kita lagi gede mana nggak bisa merusak monitor. Apalagi yang tidak terbatas, apalagi? Tidak terbatas, ya terbatas. Apalagi yang tidak terbatas. Nah, silakan itu gunakan pikiran panjenengan, gunakan hati panjenengan untuk menganalisa sebebas-bebasnya, tapi tetap bersumber fakta. Apa kira-kira yang tidak terbatas? Saya yakin tidak ada, karena semuanya terbatas. Kalau nanti panjenengan ada ide, oh ini tidak terbatas, monggo silakan disampaikan. Nanti yang terbatas itu pasti dia bergantung pada yang lain. Yang terbatas itu bergantung pada yang lain. Misalnya bumi ini, bumi? Kembali ke galeri pos ini, dia terbatas, ruangnya terbatas, secara waktu terbatas, secara ruang terbatas. Juga dia bergantung pada apa? Bergantung pada tanah di bawah. Bergantung itu maksudnya tidak selalu bergantungan agar, maksudnya dia ada karena disangga oleh yang lain, karena digantung oleh yang lain. Ditopang oleh yang lain. Galeri ini ditopang oleh tanah di bawah. Tanah di bawahnya ini ditopang oleh bumi secara keseluruhan. Apakah bumi berdiri sendiri? Tidak. Bumi juga ditopang. Ditopang apa bumi? Ya katakanlah ditopang bukan atmosfer. Apa jadi? Tata surya. Ditopang
tata surya. Tata surya ditopang nggak? Tata surya kita matahari, Merkurius, Venus, Mars, bumi dulu ya, bumi, Mars dan seterusnya, itu ditopang nggak? Ditopang apa? Galaksi. Galaksi ditopang lagi, ditopang lagi, tidak ada yang tidak ditopang, tidak ada yang tidak ditopang. Sekarang bayangkan semua segalanya alam semesta dan seisinya dan manusia dan kehidupan semuanya ini ditopang oleh siapa? Sampai kita itu akal kita, hati kita mau tidak mau mengatakan, membuktikan bahwa mau tidak mau ada sang maha penggantung yang menggantungkan seluruhnya. Kita bisa pikirkan dengan indera, dengan akal. Sang maha penggantung itulah yang kemudian kita sebut sebagai Tuhan. Orang menyebutnya sebagai Tuhan. Nah, sampai titik ini, Tuhan itu keberadaan Tuhan itu wajib akli. Nggak mungkin kalau nggak ada. Kenapa? Karena terus mau bergantung pada siapa seluruh alam semesta ini. Baik, sampai sini Mas Jadi mau gini. Ndak ora mlebu ning handicam nang. Handicam dhewe ora mlebu. Baleni yo pasku, presiden ora padha. Oh, rugi mau sing tekone telat. Sopo dari tekone telat. Pegang gini. Sebelum ke bagaimana hubungannya seni liberal dengan perasaan liberal dan seni Islam dengan perasaan Islam, yang ini sudah akalnya sudah disampaikan oleh Bung Doni Liu. Sekarang biar tidak searah, sekarang pukul 21.15 tadi molor setengah jam. Nanti semoga kalau teman-teman belum ada ya kita molorkan dari jam 10 setengah jam juga. Monggo kalau teman-teman mau menyampaikan sesuatu, kita ngobrol. Ngajeni ini konsep utamanya memang ngobrol, bagaimana di ngajeni satu. Meskipun ngobrol itu juga butuh ngobrol. Nek teko itu nek meh disokke iso ya betul diisi kan gitu. Nah, kita tadi sudah ada isian, sekarang ada waktu untuk ngobrol. Monggo. Iya rekan-rekan ya, yang karena tadi handicamnya itu tidak dihidupkan, ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Ada jejaring ngajeni yang datang dari jauh, dari gunung, lereng Gunung Prau. Prau apa ya Pak? Prau. Lereng Gunung Prau. Kalau lereng sebelah utara itu ada kota atau desa kelahiran saya namanya Desa Sukorejo. Kalau lereng sebelah selatan itu ada Desa Wonosobo. Kota Wonosobo, di sana ada seniman namanya Pak Sugeng yang sekarang ikut ngajeni 3 dan membawa poroceng. Ini kopi poroceng. Untuk teman-teman sudah nikmati belum? Monggo dinikmati. Ini boleh nggak dibuka terus nanti yang tanya, yang berkomunikasi nanti dapat ya. Kalau satu gini kan, ini isinya 5 gitu, bukan bukuan gitu. Nek bukuan itu udah tak. Oh iya. Hadiahnya apa sini? Doorpress apa? Kopi. Piro? Rong cendol. Buka sih. Monggo teman-teman kalau mau menyampaikan sesuatu itu ada juga dari ini kopi Bob ini Mas Latif. Ada juga doorpress yang sudah disampaikan dari tadi yaitu snack. Nah ini doorpress snack kafe. Ambo rapat RT ya ora doorpress snack. Masa ora. Monggo teman-teman jangan. Enggak, tapi saya
berprasangka baik bahwa teman-teman pengen menyampaikan sesuatu di ngajeni ya bukan karena purwoceng. Ya kan? Menyampaikan terakhir. Oh, hati dampaknya silakan ditanggung sendiri. Mas Arifin ora oleh sing iki purwoceng iki. Hah? Pas berarti. Karena nanti ini efeknya apa tuh Pak Sugeng? Kok namanya kok aneh? Kalau ya bikin keren. oh gitu. Kalau Mas Arifin ini masih bujangan boleh nggak minum? Boleh ya. Minuman tradisional. Oh gitu. Ya teman-teman ini dari Pak Sugeng ya. Monggo silakan rekan-rekan. Nanti kalau Pak Sugeng tanya ya tetap tak kasih Purwoceng ini ya. Moga-moga silakan. Boleh persoalan lainnya. Hari ini kita ngobrolin tentang hati itu sangat terpengaruh dengan akal, dan ketika kita membahas seni, kalau seni itu seni yang tidak sesuai dengan akal Islam, maka hati kita tidak akan suka. Sebagaimana yang tadi kita bahas, yaitu seni-seni yang menghina Nabi, seni-seni yang menistakan Islam, maka kita nggak suka. Demikian juga seni yang menistakan agama lain. Yang paling ini mungkin bisa untuk ngajeni 4 ya, untuk ngajeni 4. Agama lain pun kalau dinistakan juga nggak suka. Yang sedang ngetren sekarang di India ada fotografer itu memotret wanita dikasih topeng sapi. Jadi fotografernya ini masih muda, itu mengkritik di sana itu di India. Kalau ada wanita angka perkosaan terhadap wanita, perkosaan biasanya terhadap wanita, jadi jarang ya. Tapi alhamdulillah Jogja ini angka perkosaan sangat rendah. LGBT itu memperkosa laki-laki. Oh bisa juga ya, oh gitu bener ya. Itu si jiwa. Ya mas, menurut dia lah, saking gampangnya loh, iya kan? Konon kalau di Jogja itu angka perkosaan itu sangat rendah. Kalau di India perkosaannya tinggi. Karena jari ini loh yo, jari ini aja dijaluk datane, jari ini orang ilmiah. Jari ini orang diperkosa wae gelem. Jadi rendah banget ya. Karena kalau di India itu angka perkosaan tinggi, tetapi ketika wanita itu melapor, itu nggak diurus. Kalau melapor itu tertunda-tunda dan malah menjadi korban gitu, jadi disin-isin gitu kan. Jadi kalau ada wanita diperkosa dan melaporkan diri malah jadi bermasalah. Nah ada fotografer yang memasalahkan ini, sementara di sisi lain kalau ada sapi bermasalah dilaporkan langsung diusut. Nah kalau sapi bermasalah dilaporkan langsung diusut. Berapa kali pembunuhan, pelecehan, kriminalisasi gara-gara ada sapi yang dihina atau sapi dibunuh. Kebanyakan umat muslim di sana menjadi korban. Aneh gawe korban ayo sapi gitu. Mosok korban kanguru malah dhewe repot ya. Untung syariah Islam itu korbannya binatang-binatang yang muda. Kalau korbannya komodo coba akeko mungku dimanggo kanguru repot. Untung wedhus. Ya wedhusnya artinya di mana-mana ada. Kok tekan di Bu. Terlalu banyak catatan kaki. Kok guyu? Oleh. Lumayan catatan kaki. Nah, terus dia memakai wanita ini di ruang publik itu, dikai topeng sapi sing digrup-grupe itu, dia belinya di Amerika itu, terus dipotret di mana-mana itu, di ruang publik, terus akhirnya dipamerkan. Terus wah, itu wong iki joyak-joyak sekarang ini sudah dikejar-kejar. Ya tetap
dia duduk kayak orang Melayu doyan. Maksudnya digoleki karo wong-wong Hindu untuk akan dieksekusi ya, akan dieksekusi. Tidak sekedar dipersekusi. Oke. Terus tekan di mau. Oh iya nih teman-teman monggo. Kalau mau merespon silakan. Ada sesuatu perasaan. Oh iya, tadi kan terus karya seninya berupa fotografi itu dan itu dianggap sebagai penghinaan. Maka orang-orang Hindu merasa sangat terhina, tidak suka karena memahami sapi sebagai sesuatu dewa gitu, dilecehkan dia nggak suka. Jadi pikiran akan mempengaruhi perasaan. Karya-karya seni Islami akan memberikan perasaan senang untuk umat-umat muslim. Nah kalau ada karya seni yang tidak Islami, kita dulu senang. Nah ini jadi masalah kan gitu kan? Itu jadi masalah. Meskipun nanti kita bisa melihat ya ada nilai estetis yang berupa nilai independen dan dependen, tapi tidak sekarang. Oke, monggo silakan. Wah, Kilitri. Pak Denny, ini ada karya baru dari Pak Teguh. Oh ya. Cuma ini apa namanya kepala daun itu aslinya daun apa ini? Pak Teguh bisa cerita. Ora Pak Teguh sampean sing takon. Saiki ono karyanya Pak Teguh, tetapi yang bertanya Ki Lutfi, maka saya pengen Ki Lutfi yang mengomentari. Monggo. Sini. Oh bener ora takon Pak Teguh ngomong. Sini. Enggak tolong. Usul itu. Ayo, saya rapat jatuh. Bung Pakul tak sun. Kalau itu tak dipikir apa ya? Ya apa? Nggih, mun saya nggih. Usul itu. Baik. Ini Pak Denny, saya kok melihat karya baru Pak Teguh ini tadi pas kajian ahli gitu ya. Saya ingat ini kok ada kepala diganti daun kering. Kepala diganti daun kering. Terus Serasa gitu. Nah itu saya pengen tanya kepada Lutfinya. jangan tanya dulu, diartikan dulu. Nah, Menurut Lutfi, ini kayaknya kan pelukisnya saya. Artinya pelukisnya rapi. ini kayak sesuatu karena ini daun kering ya. Ya, Kering kering. itu kalau dimaknai umum memang kering itu kayak semacam sesuatu yang tidak ada harapan gitu ya. Beda dengan sayuran hijau. Tapi aneh rokok. Iya. Bahasa ayo bisa disumpet. Ayo kunjung ke orang ya. Kopi. Saya belum selesai. Cuma antara basah dan kering itu memang banyak apa arti dan sebagainya juga lain. Kalau ganja misalnya kering gitu, karena ini kayaknya gambarnya kayak daun ganja, daun pepaya ya. Makanya ini sangat kayaknya sangat berharga sekali. Iya. Tapi di sekitarnya ini kayaknya kok padang apa ini merah-merah itu apa? Padang, rumah makan Padang. Kemudian naik apa yang ada dalam pikiran itu menjadi sesuatu yang apa? Ya ini sesuatu yang itu kayak punya harapan dia pada sebenarnya tidurnya nyaman di kasur pun, tetapi di sebelahnya ada lubang yang cukup mengerikan. Itu maksudnya apa menurut Ini apa ya sesuatu yang sebenarnya kenikmatan dan hati itu sangat dekat sekali. Oh, oke. Apakah benar kita lihat? Sebagai kalau isinya film itu sedang kuliah di luar kota ya? Oh sudah selesai. Oh ya, sudah dikasih aja. Kalau mau kuliah, Ini untuk saya atau untuk saya? Pak Teguh. Ayo Pak Teguh, bener Pak Teguh. Ini Pak Teguh. Sudah Pak ini. Mau serah ini ya. Nah, saya nggih Pak Teguh. Pak Teguh berdiri Pak. Iki lho ben apik ning kene iki kan loro. Nggih. Aja nutupi lukisan kok, iki dibahas lukisan. Kono Pak ini. Kono Pak. Nah, bener enggak? Saya itu udah muntut ya dipanggil. Iya. Saya udah muntut dipanggil. Bener enggak? Tadi itu sudah dipanggil ngobrol dengan Kilfi. Oh, jangan ngomongnya Pak Teguh. Arti tanya
tentang karya saya ini, kalau saya pribadi sebenarnya lebih senang kalau orang lain komentari karya saya. Betul, Mas Bro. Harus yang komentari semua. Ada orang ini, wah, orang belum salah itu. Yang mau lebih menyatakan bahwa itu adalah orang yang kenikmatan itu dekat dengan suatu petaka gitu. Monggo, Mas ini namanya? Kun. Mas Kun. Wah, Mas Kun dari Wonosobo juga Mas? Sanes. Pundi Mas? Kalau ring wadi. Oh, sorry, Mas. Alhamdulillah. Berkarya sih Mas? Boten kalau nang peneliti wayangnya Ustaz Lutfi. Wah, luar biasa, Masya Allah. Oke, seniman dan pengamat seni ada di sini. Juga suatu saat menjadi kolektor seni ya. Oke, monggo. Betul nggak? Menurut saya oke, Mas. Oke. Betul. Ya, bikin liturut kulon itu agak melihat ke sini ya. kalau menurut saya ini kan dilihat sini ada kalimat kecil di sini. Ada ini tagnya ini TG Wiano Diteguh Wiano 2022 sini karya masih baru ini ya, di bawahnya tulisan bebanan. Nah, di sini mungkin kan bisa kita lihat bebanan kecil ini. Bebanan, jadi judul karya seninya Pak Teguh ini bebanan. Mungkin kita bisa lihat di sini kenapa bisa disebut bebanan. Kalau analisis saya di awal dari sini kok ada kayak bandul buat timbangan itu sangat besar sekali, dan ini kalau pas di bawahnya objeknya ini mungkin di sini ya bisa lihat kuasanya ini kan Itu di bawahnya kok. di bawahnya. Jadi maju ki lono. Dari persepsi saya. Oh iya. Dia ini beban sangat berat yang akan menimpa orang yang dengan nikmatnya sedang merebahkan atau sedang bersantai di atas kasur. Sini barunya kan kasirnya kan menyimbolkan suatu kegelisahan seseorang walaupun hidupnya itu kelihatannya nyaman, tapi dekat dengan kesengsaraan, bahkan mempunyai beban yang sangat berat. Bahkan dikatakan di sini itu sangat kering dan tidak ada harapan seperti kata suatu lagi. Mas apa tadi? Mas Kun. Ini kan galeri hot itu dari seniman muslim. Karya yang di sini adalah karya-karya seni yang memiliki 3 standar sebagaimana disampaikan Pak Arman. Pertama adalah tidak bertentangan dengan atau sesuai dengan syariat. Kedua, bermuatan dakwah. Ketiga, artistik oke lah. Kira-kira ini bermuatan dakwah nggak? Bermuatan dakwah Islam nggak? Kalau dari segi persepsi dakwah, mungkin dari segi Islam, kalau saya melihat di sini adalah gimana? Ini ada rentetan panjang dari korek api yang sulutnya ini sudah terbakar semua. Pentol korek sudah terbakar semua, hanya tinggal satu, dan ini masih menggambarkan sebuah perjalanan panjang akan seseorang yang nantinya orang tersebut juga akan kembali ke sebuah padang. Oke. Kalau misalnya lihatnya begini, manusia itu kan memiliki naluri juga. Salah satu nalurinya namanya warisatul naum. Naluri berkasih sayang. Antara lain kita perlu menikah gitu ya, menikah. Dan itu nikah kan sunah Rasul kan. Nah, nikah itu kan tidak sendiri ya. Nah, ini kesedihan karena belum menikah itu gimana? Dari yang dia pas dari ini ngurung kan. Oh, yang ngurung beban lah. Mungkin bisa juga diartikan demikian, karena seperti kata waktu tadi ya, seni kan saya lebih suka bila orang lain yang menafsirkannya. Jadi artinya tuh di sini tuh sifatnya subjektif dan relatif. Jadi tidak ada kok benar atau salah dalam sebuah seni ini. Wah, ini penting ini. Nanti ya, oke ya. Pertanyaan nih, benar atau salah dalam seni? Oke, untuk hanya saja bagaimana sudut pandang kita melihat seni tersebut. Oh, bisa dikatakan juga mungkin saking ngomongnya belum rapi ya. Mungkin ada seperti itu. mana ada masuk? Sudah punya istri belum? Belum. Yang ini aja. Yang ini. Betul sekali. Itu masih ya, masuk ya. Sekarang Mas lebih benar dapat ya. Oke, sekarang Bung Doni Liu. Penting ini. Seni itu tidak mengenal benar salah. Seni tidak mengenal benar salah. Tapi saya pengen ini dulu. Kalimat Lutfi yang istrinya sudah selesai.
makhluk yang lebih kuat itu laki-laki atau perempuan? Yang lebih kuat itu laki-laki atau perempuan? Kodratnya laki-laki. Katanya kodratnya yang lebih kuat itu laki-laki. Tapi laki-laki itu suka minum minuman penguat untuk menghadapi perempuan. Berarti kan perempuan lebih kuat lagi ya sih. Oke. Orang itu nggak sempat. Oke. Ini yang penting ya. Apakah seni itu terus tidak mengenal benar salah, atau lebih tepatnya seni itu tidak mengenal hukum? Nah, gitu. Ya. Begini, asing ya. Ya rada filsafat sih deh. Kita mengenal logika, etika, estetika. Kalau estetika ngomong tentang apa? Sense, rasa, apalagi? Apa? Keindahan, apalagi? Sense, keindahan. Sense itu kan maksudnya apa namanya? Kepekaan. Menikmatinya, mencerapnya dengan sense. Nah, itu tadi kan gitu kan? Tadi apa digunakan, dia diberi mata, tidak digunakan untuk melihat dengan sense. Nah, estetika itu memang seringkali faktor sensingnya, faktor inderanya itu memang kuat sekali. Estetika itu sebenarnya apa? Tentang keindahan, tentang apa? Suka tidak suka, apa mas ini? Suka tidak suka. Ya. Estetika itu soal suka tidak suka. Kalau logika tentang apa? Kalau etika dulu, etika tentang apa? Normal. Tentang norma, tentang apa lagi? Etika tentang apa? Baik dulu. Kalau logika tentang benar salah. Nah tadi pernyataan Maskun ya, pernyataan Maskun. Estetika itu bukan soal benar dan salah. Estetika itu soal suka tidak suka. Kalau benar salah itu soal logika, kan gitu. Enggak, begitu ya. Secara umum begitu kan? Secara umum begitu. Kita ke sini. Logika, etika, estetika. Standar logika, standar benar salah itu apa? Sesuatu disebut benar itu yang seperti apa? Ini sebenarnya nanti hubungannya sama ini nanti. Sesuatu disebut benar itu yang seperti apa? Ya? Seperti umumnya. Nek wong ngono, nek kancane ngono, melu ngono kuwi wis bener gitu. Kancane sak kampung nyolong kabeh melu nyolong bener. Apa? Yang standar benar salah itu apa sih? Sesuai dengan hukum. Sesuai dengan hukum. Nek apa ya sesuai dengan hukum misalnya? Hukumnya di dalam undang-undang ada. Ini wae, nek melanggar prokes dihukum 4 tahun. Benar salah dari ini. Itu bener apa salah? Nek melanggar prokes terus dihukum 4 tahun ini bener apa salah? Nah, sebenarnya bener salah itu bukan itu. Bener salah itu ini contohnya. Di tangan kanan Doni ada kopi box. Benar atau salah? Benar. Secara fakta benar. Berarti benar itu apa? Apa yang sesuai dengan kenyataan apanya? Yang terindra sesuai dengan kenyataan. Nah, yang terindra itu kenyataan kui. Yang sesuai apanya? Saya tak kasih clue sekali lagi. Di tangan kanan saya ada satu bungkus kopi box. Benar atau salah? Benar. Berarti benar itu apa? Pernyataan dengan kenyataannya
sama pernyataan sesuai kenyataan. Nah, inilah sebenarnya kebenaran itu seperti itu. Simpel kebenaran itu rasa muter-muter kebenaran hanya milik Tuhan, enggak, belum sampai situ. Ini soal ini aja. Sesuatu yang disebut benar itu ketika pernyataannya sesuai dengan kenyataan. Itu kebenaran. Kalau baik buruk, sesuatu disebut baik yang seperti apa, sesuatu yang disebut buruk seperti apa. Standar kebaikan itu seperti apa? Ya, tren. Apalagi ada orang Jakarta, kos neng Bantul, numpaknya ranking, remaja tapi numpaknya ranking, lawas banget ya. Terus belajar neng ngarep, bapak-bapak lagi rondo. Dia disebut orang yang baik atau orang yang buruk? Orang yang buruk, berkelakuan buruk. Kalau yang baik seperti apa? Nun sewu nun sewu kan bener nun sewu. Ya lah bener. Ya betul sing motor nun sewu gitu kan. Berarti sesuatu yang baik itu yang seperti apa? Yang baik itu seperti apa? Yang buruk seperti apa? Yang bayar tadi kan buruk. Yang bayar tadi buruk ya. Kenapa kok buruk? Kalau ini pernyataan, kalau benar salah itu soal pernyataan. Kalau baik buruk itu soal perbuatan. Perbuatan kan tadi, bayar tadi. Perbuatannya tidak sesuai dengan apa? Dengan norma, dengan norma, nilai, etika dan lain sebagainya. Terus bangsanya nilai perbuatan sesuai dengan apa? Nilai-nilai, norma, hukum dan lain sebagainya. Semacam itulah ya, paham gitu. Itu baik buruk. Nah, kita sekarang ke estetika. Estetika itu soal suka tidak suka. Contoh, teman-teman CNT itu nak di rumah pantura sama saya duwe feeling ketipu kan tukang metal loh, tukang main musik metal loh, di rumah koplo. Nah, kira-kira pendapatnya koplo enak atau enggak? Suka atau tidak dengan koplo? Suka. Ternyata suka. Ternyata cuma tutup enak metal padahal hatinya koplo. Ya, suka. Kalau ini soal pernyataan, ini perbuatan, ini sebenarnya soal apa? Ekspektasi. Ekspektasi sesuai dengan apa? Ekspektasi itu harapan, betul. Harapan sesuai dengan contohnya. Ini tak lebarkan, tidak cuma estetika dalam artian misalnya seni rupa, seni musik. Kalau seni rupa kan dinikmati dengan apa? Dengan indera penglihatan. Kalau musik dengan indera pendengaran. Kalau kuliner, tak bayar kuliner. Kuliner dinikmati dengan apa? Indra juga kan? Indra juga. Nah, sebenarnya mirip-mirip walaupun nanti ada bedanya bisa kita bahas. Nah, kuliner itu juga soal suka tidak suka kan? Seperti halnya musik kan, suka tidak suka. Bukan soal benar salah kan? Kuliner itu juga soal suka tidak suka. Misalnya ya, ada orang dari Padang itu seleranya biasanya itu asin dan pedas. Terus baru saja ke Jogja dan belum punya pemahaman tentang Jogja itu bagaimana. Terus dia tanya sama temannya, masakan terenak di Jogja itu apa sih? Oh, gudeg. Ayo jajal rono. Kita coba ke sana. Kok Padang kok jajal rono. Ayo ke sana. Oke, dijajal ke gudeg. Sudah dikasih, terus dia apa? Loh, kok lagi
kok kolak nopo. Gudeg kan kolak nopo. Karena nopo tapi legi Pak. Terus dia akan menyatakan, kok ngene kok enak, ora enak, nggak suka. Orang Padang nggak suka sama gudeg. Kenapa kok nggak suka? Ekspektasinya itu pedes dan nasi. Yang disebut enak itu bagi mereka kan pedes dan nasi. Tetapi faktanya yang ditemukan apa? Properti gula yang ada di dalam gudeg. Properti objek. Nah ini sebenarnya ada di buku Estetika Jalinan Subjek Objek. Oke. Ekspektasi sesuai dengan properti objek itu yang disebut suka tidak suka. Nah jangan itu ekspektasinya itu asin pedas, kemudian ketemu properti gula yang itu sifatnya bukan asin bukan pedas, Anda akan mengatakan tidak suka. Oke, sampai sini oke ya? Ada yang perlu ditanyakan sampai sini? Ada yang perlu ditanyakan? Kan saya lanjut dulu, nanti boleh didiskusikan. Kalau estetika, kalau logika benar salah, itu sifatnya universal. Pernyataan sesuai penilaian itu universal. Ketika saya katakan di tangan kanan Doni ada sebungkus kopi box, terus kemudian dengan mengatakan benar. Saya tanyakan kepada orang Kristen, di tangan kanan Doni ada sebungkus kopi box, orang Kristen akan menyatakan benar. Dengan orang Muslim akan mengatakan benar. Saya tanyakan kepada orang Amerika, di tangan kanan Doni ada sebungkus kopi box, dia tahu bahasa Indonesia, dia juga mengatakan benar. Wong Amerika mengatakan benar, wong Afrika mengatakan benar, wong Jawa mengatakan benar, wong Islam mengatakan benar, wong Kristen mengatakan benar, semua mengatakan benar. Karena apa? Kebenaran itu sifatnya universal. Sekarang kalau balik dulu, kalau balik dulu universal nggak? Enggak. Tadi yang orang Jakarta datang ke sini tadi, bagi orang Jakarta ngobrol seperti itu mungkin oke-oke aja, nggak apa-apa ya. Tapi kalau di sini nggak sopan itu. Karena apa? Etika, norma itu tidak universal. Universal kan? Tidak, memang tidak universal. Dia sifatnya apa? Regional, lokal atau regional. Kalau suka tidak suka, ini kan universal, ini regional. Kalau suka tidak suka, antara jenengan, kesukaan dan ketidaksukaannya beda-beda semua. Ya, personal. Bahkan tidak ada personal, kadang temporal juga. Maksudnya orang yang sama di waktu yang berbeda bisa jadi berbeda. Iya, contoh ya. Jenengan kebanan. Nuntun wis 2 km, nuntun motor kepanasan 2 km, ada angkringan. Wah, istirahat, ngombe es teh, makan nasi angkringan, jos, enak banget. Enak nggak? Enak banget. Terus habis itu bayar, ono lihat 5 meter di depan ada tambal pulang. Sampai rumah dia cerita sama teman kosnya. Bro, angkringan enak banget. Di sebelah mana? Ini tenang, enak, jos banget. Besok kita ke sana. Kesananya sama mobilnya temennya, wos adem ber-AC, orang baru nuntun motor, tekan mak pelekeni apa yang ini. Padahal kemarin dia menyatakan enak, di hari lain dia mengatakan tidak enak. Ternyata apa? Karena ekspektasinya berbeda. Pas nuntun motor itu enggak ekspektasi apa-apa, ekspektasinya untuk tambal ban, kok dapat apa? Es teh sama nasi kucing, enak banget. Karena ekspektasinya enggak tinggi. Tetapi temennya yang dikabari, di sana ada angkringan enak, itu ekspektasinya kan udah tinggi dulu, ya kan? Diberitahu dulu enak, itu makanya ekspektasinya tinggi. Begitu ke sana makhluknya ya enggak ada apa-apa. Oke, berarti ini personal. Oke, sekarang begini. Kita sudah bisa memetakan kebenaran itu universal, etika itu regional, estetika itu personal. Oke? Sekarang pertanyaan saya, estetika suka tidak suka, bisa nggak dinilai baik buruknya? Sekali lagi pertanyaannya, estetika yang sifatnya personal tadi, suka tidak suka, bisa tidak dinilai baik buruknya? Ya? Bisa. Contohnya?
gambar itu apa vulgar atau tidak. Itu bisa dinilai baik seperti itu. Oke, yang menilai? Itu mungkin juga ini orang pribadi loh, juga orang lain juga tahu itu. Ya. Vulgar. Berarti ada masyarakat yang menilai, karena bagaimanapun karya seni itu juga berada di tengah-tengah masyarakat yang benar tadi, gitu kan? Maka bisa jadi ada seorang pelukis yang misalnya atau fotografer, ada fotografer, 2 orang fotografer, yang satu suka, Mas Tito apa lagi? Ada fotografer yang satu suka makro, suka web, inseknya apa sih? Serangga, suka motret serangga, motret bunga, jarak dekat dan lain sebagainya. Yang satu suka nude, fotografi wanita yang semi telanjang. Masing-masing mengatakan ini bagus, ini saya suka yang ini, saya suka yang makro, enggak, saya suka yang ini. Oke? Nah, di antara yang 2 tadi bisa nggak diukur yang mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk? Bisa nggak? Bisa kan? Yang menilai siapa? Yang menilai masyarakat. Yang menilai masyarakat. Maka mau tidak mau harus kita akui bahwa karya seni itu mau tidak mau berada di dalam sebuah masyarakat. Dia tidak terpisah. Maka nanti kalau ada karya seni yang menggunakan nilai-nilai liberal seperti yang masih disebutkan tadi, tetapi hadir di masyarakat yang tidak liberal, masyarakat yang Islami, maka akan bergesekan. Contoh, misal tahun berapa Mas yang Pink Swing Park itu? Sekitar 9 tahun yang lalu. Siapa Agus Wage sama fotografer Davi Linggar. Itu membuat karya seni Pink Swing Park, judulnya ada becak dijadikan ayunan diwarnai pink, kemudian di sekitarnya temboknya ini fotonya Anjasmara dan Isabel yang telanjang. Ada berarti kelingan ya? Apa? Ingat tak? Terus habis itu datang FPI, ya kan? Datang FPI. Terus FPI memprotes, menyerang. Pokoknya ini tidak sesuai dengan kan dikatakan Nabi Adam itu kan fotonya itu. Dikatakan Nabi Adam. Nabi Adam. Nah, ada orang-orang liberal yang kemudian mengatakan, nggak paham seni, nggak tahu nilai-nilai seni. Wah, dasar orang, saya kira kadrun gitu mungkin sebenarnya kadrun, yes, patulah, sumbu pendek. Nah, tapi faktanya apa? Faktanya ya memang dia itu hadir di masyarakat yang nilainya berbeda. Mau tidak mau itu. Justru dialah yang tidak bisa memahami realitas bahwa ada perbedaan nilai di antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Nah, berarti apa? Suka tidak suka itu bisa diangkat ke sini. Mana yang baik, mana yang buruk. Sekarang pertanyaannya, baik buruk bisa diangkat ke benar salah enggak? Mana baik yang benar dan mana baik yang salah? Karena baik buruk itu kan relatif ya, sesuai regional masing-masing. Mana baik yang benar, mana baik yang salah? Kayaknya itu pernah tak sebutkan juga. Contoh mungkin yang pas jadi ceritakan tadi, yang nikah haji tadi, nikah haji. Ada satu masyarakat yang relatif masih tradisional pedesaan ya. Kemudian ada remaja-remaji yang belajar bersama, belajar kelompok berdua dalam satu kamar sampai jam 3 malam belajar bersama Pak ini. Terus kemudian digeruduk sama Pak RT dan kemudian dibawa ke balai desa, kemudian diserahkan kepada orang tuanya. Pak, ini anakmu dibimbing. Oke, di desa itu Pak RT dan para hansip disebut orang yang baik. Dia seorang pahlawan. Kenapa? Saya mohon obrolannya ditahan dulu biar fokus. Oke, sampai mana tadi? Pak RT ya, Pak RT Grebek tadi ya.
Di desa itu Pak RT disebut orang yang baik. Pak RT yang gerbek, Pak RT ini harus bagel itu. Artinya di gerbek disebut orang yang baik. Kenapa? Karena dia menjaga ketertiban kampung. Sekarang kasus yang sama. 200 meter sebelah selatan Menara Eiffel ada sebuah apartemen. Aku yang berlarang, aslinya aku tenang kepala aku ya. Etok-etok itu. Di sebuah apartemen itu ada muda-mudi tidak nikah juga, berduaan di sana. Kemudian ada sekelompok orang datangi apartemen itu, digedor-gedor, suruh keluar, dibawa ke bawah Menara Eiffel. Kemudian orang-orang di Menara Eiffel ngumpul, ngiteri mereka. Ada apanya dari putri-putri? Ini enak saja, saya sedang berdua-duaan di eret-eret kesini. Emang ngapain dia? Pak RT yang sebagai penggerbek di desa disebut baik. Orang yang gerbek di Prancis tadi, si penggerbek Prancis disebut baik atau buruk? Disebut baik atau buruk? Buruk kan kalau di Prancis ya, dia berbuat buruk. Sama-sama perbuatannya, tapi statusnya beda. Yang ini baik, yang ini buruk. Sama-sama perbuatan. Gerbek orang yang berdua-duaan yang belum menikah. Nah, kenapa kok bisa beda? Karena normanya berbeda. Karena nilai yang digunakan berbeda, nilainya berbeda. Oke, sekarang kita pertegas lagi. Di Pak RT di desa tadi, nilai-nilai yang digunakan nilai-nilai apa? Nilai agama, katakanlah nilai-nilai Islam, gitu ya, nilai-nilai Islam. Wah, maka Pak RT orang yang baik. Kenapa? Amar ma'ruf nahi munkar. Ada kemungkaran di sana, ada budak-budak yang berzina, maka orang yang menghalangi, yang menjauhkan masyarakat atau menghalangi, melarang mereka masyarakat dari kemungkaran, dia disebut orang yang baik. Karena apa? Standar nilainya Islam. Sekarang yang di Prancis, kenapa penggerbek dikatakan buruk? Dia menggunakan standar nilai apa? Apa? Liberal. Apalagi? Sekuler. Apalagi? Nilai apa? Lebih tepatnya. Wah, ini urusan-urusanku sendiri. Ini tubuh-tubuhku sendiri. Ngapain kamu ribut-ribut? Yang penting nggak merugikan kamu kan? Ini hakku sendiri, apa? Hak asasi manusia. Hak. Jadi yang di desa tadi, yang di Bantul tadi, menggunakan standar nilai Islam, maka Pak RT disebut baik, si penggerbek disebut baik. Di Prancis menggunakan standar nilai HAM, maka si penggerbek disebut sebagai buruk. Oke, jadi perbedaannya sudah jelas ya. Perbedaan mengapa? Perbedaan standar nilai. Yang satu nilai Islam, yang satu nilai HAM. Sekarang mari kita kupas. Ini kan kita akan membawa ke sini ya. Baik buruk itu bisa nggak sih dibawa ke sini? Bisa nggak sih dibuktikan benar salahnya? Yang mana baik buruk Islam atau baik buruk HAM sih yang benar? Nah kan gitu kan. Kita akan membuktikan ini kan. Mari kita buktikan. Oke, baik buruk versi Islam atau baik buruk versi HAM. Kita baik buruk versi HAM. Hak asasi paling asasi, hak asasi manusia paling asasi itu apa? Hak asasi paling asasi apa? Hak hidup. Hak asasi paling asasi adalah hak hidup. Pertanyaan saya begini, benarkah kehidupan itu hak asasi manusia? Ya, nggak punya hak kan? Bukan hak asasi manusia kan? Ada yang punya pendapat lain? Hidup itu hak asasi manusia bukan? Yang disebut hak itu begini loh. Ini handphone saya, ini hak saya. Terserah saya, mau saya jual, mau saya pakai sendiri, mau saya pulang, mau saya apa, terserah saya, mau hak saya. Ini namanya punya hak. Kalau hidup itu hak kita atau bukan? Kalau hidup itu hak kita, maka kita bisa memilih kapan kita akan lahir. Kita bisa memilih kapan kita akan mati. Faktanya kita bisa memilih kapan lahir nggak? Nggak bisa. Bisa milih kapan kita mati? Nggak bisa juga. Lo bunuh diri deh. Nek bunuh diri deh. Bunuh diri ya belum tentu mati juga ya kan. Wes minum racun serangga tiba-tiba orang mati ya bisa saja gitu ya. Karena mati hidup itu di tangan Allah. Hidup dan mati di tangan Allah. Faktanya apa? Hak hidup itu enggak ada.
Hak asasi paling asasi itu bohong, enggak ada. Hak hidup itu bukan milik manusia. Maka wajar dong kalau si pemilik hidup ini mengatur cara hidup manusia. Berhak dong dia. Logisnya sesuai dengan akalnya. Gitu kan? Oke, berikutnya orang bilang begini. Si yang muda-mudi tadi atau mungkin beberapa bulan yang lalu yang sekarang orangnya sudah mati, tahun baru dapat job 80 juta. Sudah mati gitu kan? Dapat job nuwun sewu menjual tubuhnya 80 juta. Terus umat Islam mengkritik, wah pelacuran dan lain sebagainya. Nah, orang-orang liberal membela Pak, orang-orang membela hak asasi manusia membela, oh itu kan tubuh dia, hak dia, itu tubuh dia sendiri, nggak merugiin kamu aja yang pengen nggak punya 80 juta kan, nah nggak bisa tuh, pengen kaisar dulu, kamu tuh cuma pengen aja, mau itu tubuh dia terserah mau dijual 80 juta, mau dijual 100 juta, itu alasan orang hak asasi manusia. Pertanyaannya, tubuh kita itu hak kita bukan? Bukan ya? Tubuh kita bukan hak kita. Faktanya begini, kalau tubuh dengan hak jenengan, mari kita lihat bagian terpenting dari tubuh Anda itu apa? Jantung. Bagian terpenting dari tubuh Anda adalah jantung. Jantung Anda itu hak Anda bukan? Kalau itu hak Anda seperti ini tadi, jenengan bisa detakkan kapan saja, jenengan bisa hentikan kapan saja. Nek jenengan wis bed ning ICU, terus apa kayak istilahnya wis muni ngono gitu. Itu jenengan harusnya bisa mengetit-tit kan. Bisa mendetakkan lagi. Bisa mendetakkan lagi kan harus. Awal jantung udah misalnya kalau bapak meninggal juga di ICU. Terus Pak, mbok ojo dihentikan dulu detak jantungnya Pak, detakkan lagi Pak, jantung udah Pak. Gitu. Enggak bisa kan? Faktanya apa? Tubuh kita juga enggak sepenuhnya milik kita. Hak asasi manusia tentang bahwa tubuh kita itu adalah hak kita itu nonsen, omong kosong, enggak ada. Faktanya apa? Hidup kita itu haknya Allah. Tubuh kita haknya siapa? Haknya Allah juga. Kita memang diberi kesempatan untuk bisa menggerakkan tangan sesuai kemampuan kita, tapi hanya sebagian itu aja. Itu pun kalau pas melek. Kalau pas tidur, jangan nggak punya kuasa tentang tangan ini. Ngemek apa kita nggak tahu, sedang tidur nggak sadar. Faktanya apa? Hak asasi manusia tidak sesuai dengan fakta. Yang sesuai dengan fakta apa? Islam. Maka sebenarnya baik buruk pun yang sifatnya regional ini bisa kita angkat ke sini. Mana baik buruk yang benar? Maka ini juga sama. Suka tidak suka estetika ini. Baik buruknya bisa diukur, benar salahnya bisa diukur. Estetika yang benar yang seperti apa? Nilai keindahan yang benar seperti apa? Bisa diukur nanti sesuai dengan Islam. Penjabarannya seperti apa nanti kita bisa diskusikan lebih jauh. Seperti halnya kita mendiskusikan baik buruk yang dibawakan ke sini. Mungkin maksudnya. Oke, menarik dan sekarang masih ada setengah jam ya, karena mulut setengah jam. Baik, rekan-rekan, sudah selanjutnya. Monggo, rekan-rekan sekarang. Saya rekan-rekan mau tanya boleh, mau statement boleh, ora setuju ya oleh, kritik ya oleh. Mosok kok suka tidak suka wae enggak dibunuh salah ke. Misalnya gitu, boleh. Dan masih ada. Iki wae anu ya. Oke. Masih ada 2 Purwoceng dan Bobnya masih ada. Apa kalau saya lalinya ya? Nah itu juga masih ada. Tinggal besok lah ngaji nih Pak. Monggo silakan, boleh berkomentar, boleh bertanya, boleh menambahi, boleh menyatakan apa saja. Silakan teman-teman, ada atau menambah sesuatu yang lain juga boleh. Mas siapa namanya Mas? Mas Ais mau sesuatu? Mas Sinten, Pak Sinten dikete Mas Ade. Mas Joko ada? Oke, enggak. Mas Sinten depannya Mas Angga? Mas Daniel ada sesuatu yang mau disampaikan? Enggak. Pak Nunung mau? Oke, baik. Pak Sugeng ini nanti ada hadiah.
Kan dia fokus. Mau Pak Sugeng menyampaikan sesuatu Pak Sugeng? Silakan. Adakah sesuatu yang mau disampaikan? Boleh ke depan Pak. Ini saya sangat Pak Sugeng sekarang hadir berapa teman Pak? 3 ya, Masya Allah. Tadi berangkat dari Wonosobo jam berapa? jam 9. Jam 9. Cuma muter-muter dulu. Ini yang sekarang bareng Pak Sugeng kita mohon. Pak Nurrohim sama Pak Sapi. Oh, Pak Sapi sama Pak Nurrohim. Mas Sapi teman saya ketika di Ancol di FKY lukis. Kalau Mas Nurrohim lukis juga. Oh, oke. Suatu saat memamerkan karyanya di sini juga. Mungkin bisa ngajeni 4 kalau di sini ya sambil bawa nggak apa-apa dipresentasikan ya. Ya, ngajeni 4 ada PR untuk Pak Sugeng CS membawa karya dan presentasi. Oke. Yang lain juga boleh. Yang lain boleh ya, nanti gantian. Sing tadi musik tadi kan udah gejreng-gejreng kan. Merasa dicandel kayak malah kangenan kan. Cari dicandel kayak gejreng-gejreng piye. Mau bawa sih kan? Saya kira nggak jadi. Ya udah masuk ke. Nyampaikan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan ini. Jadi saya sangat senang Masuk Pak. atas ulasannya ini. Oh, Iya. saya mungkin hanya mau menyimpulkan ini Mas Donas, Pak Dan ini mengajak untuk mengembalikan kemurnian hati. Kalau tadi nulis saya tak boleh. Jangan mau dicatat atau belum? Nih, biar beda nih Pak. Yang lain lukis juga boleh Pak. Saya tak di sini bagi. Saya bagian ini aja. Wah, sketnya apa ya berarti? Lukis. Ada 3 gambar. 3 gambar ini gelas. Yang pertama, gelas itu fitrahnya, aslinya atau pantasnya kan diberi air, diisi air. Nah, tetapi kecerobohan kita, gelas yang diberi air ini dipenuhi barang-barang. Ada puntung rokok, ada bungkus makanan dan sebagainya. Lama-lama air ini meludak, sehingga air itu hilang. Orang mengatakan, oh tidak layak nih gelas kok diiseni sesuatu yang tidak layak. Nah, tugas kita apa yang disampaikan Pak Dani, Pak Donas tadi sebenarnya mengarah ke ini, insya-Allah itu ya. Bagaimana mengembalikan gelas ini berisi yang layak tadi. Ya gitu. Nah, ini gambaran hati. Hati kita itu aslinya, fitrahnya hanya untuk menyembah, mengabdi, melayani, mengesahkan Allah. Ini kalau gambaran hati kan. Tetapi karena banyak sekali perkara yang masuk di dalam hati ini, entah itu jabatan, harta, istri, anak dan sebagainya yang menjadi Tuhan-Tuhan masuk ke dalam hati sehingga Tuhan di sini di hati ini hilang. Nah, tugas kita adalah membersihkan gelas ini dari kotoran-kotoran tadi. Uang dikeluarkan, jabatan dikeluarkan, istri dikeluarkan dan sebagainya. Sehingga ini murni lagi hati. Kalau hati ini murni, bersih, suci, sesuai fitrahnya, maka akan keluar akan isi air atau gelas isi air tadi atau hati ini akan dipenuhi dengan Tuhan atau Allah. Kalau hati ini sudah penuh dengan masalah Allah, masalah keimanan, maka ketika kita keluarkan, yang keluar hanyalah Allah, kemurnian. Nah, jadi tugas kita kalau mau kita berkarya, ya bersihkan hati dulu untuk diisi Allah, diisi keimanan, diisi pelayanan pada Allah, mengisahkan Allah. Nanti ketika kita akan mengeluarkan,
maka yang keluar mesti karya-karya yang berdasarkan syariat. Selama ini hati belum bersih, belum sesuai fitrahnya diisi iman atau diisi masalah Allah, ya nanti nuwun sewu karya-karya kita yang lambat. Jadi seperti tadi disampaikan Pak Jani, kalau teko itu keluar mesti air kan, nggak mungkin teko kok diisi apa terus keluarnya kerikil batu dan itu enggak. Lah ini gambaran dari saya ya seperti itu. Jadi monggo kita bersihkan hati ini sesuai fitrahnya untuk menyembah atau diisi keimanan, sehingga kalau sudah full maka kita nanti keluarnya pun keimanan. Nah itu yang diharapkan dari teman-teman kita hot begitu. Demikian. Cuma ada yang perlu dikritisi nih. Apa? Dona Dani Kulo Deni Junaidi, maksud saya kadang Deni John Kennedy. Oh ya. Ini Doni Riwayanto, dipanggil Doni Riu, kalau saya manggilnya Wayan. Tapi nggak apa-apa. Tapi pertanyaan saya Pak, tadi kan lukisnya 13, kenapa kok yang diudak-udak cuma 2 ya Pak? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, tadi kan yang dimasukkan ada puntung rokok dan kok bukan Purwoceng Pak? Tapi sebentar itu karena ini menarik Pak. Saya melihat jiwa kepemimpinan di dalam Pak Sugeng ini, maka jiwa kepemimpinan itu mesti kita temani juga oleh seorang pemimpin. Nah, pemimpin hot yaitu Pak Karuman untuk merespon hati yang ada di dalam karya seni. Pak Karuman, Pak, sini Pak Karuman, dekat Pak Sugeng Pak. Jangan Riki Pak Karuman itu jangan jadi apa? Ya, Pak Arman. Ayo sebut Pak. Dibaiki sih semangat ya. Pak Karuman ya. Istri di rumah. Ini Pak Karuman itu putranya sekarang rumah ya Pak. Iya Pak, masuk frame Pak. Frame. Iya. Pak Karuman itu putranya 5 dan semoga bertambah. Nanti saya akan memberikan forwarding untuk Pak Karuman dari Pak Sugeng. Tinggal satu. Tapi ada Masih banyak. Masih banyak. Saya juga pengen nih. Orang pengen masuk Pak Karuman. Orang itu. Nah, Pak Karuman ini tadi perumpamaan yang menarik. Gelas ini diiseni barang sing bener. Betulnya ya sing bener. Nek diiseni sing sama-sama ya sama. Demikian juga kalau hati kita diisi dengan keislaman, metune berkarya seni juga sama. Nah, Pak Karuman selaku ketua KOT jejaring seniman Muslim KOT terkait dengan persoalan hati ini seperti apa? Monggo mic-nya Pak. Ya. Baik. Gimana tadi? Konsentrasinya. Ayo, sing iki lho Purwoceng wae ayo. Wis apa jenengan Mas? Ya. Ngomong. Tadi seputar kebenaran ya. Yo. Cek. Ini Sudah sama aja. sama Bung Milik Pak Karuman kabeh. Tadi Pak Sugeng ngendika apa kalau teko itu diisi air akan keluar air. Ya. Termasuk seniman kalau akal dan pikirannya isinya kebenaran maka yang keluar juga kebenaran gitu ya. Baik, tapi yang perlu kita kritisi juga kebenaran itu menurut siapa? Kan gitu ya. Karena nanti pada akhirnya kalau kebenaran itu menurut manusia jatuhnya kembali ke relasi. Ya enggak? Ya Tidak kan? saya jawab. Tidak saya. Relasi waktu tidak ini yang jadi materi. Dan nanti debatnya jadi panjang akhirnya. Ya kebenaran menurut siapa dulu gitu kan. Ya. Jadi kalau kebenaran itu kemudian dikembalikan kepada manusia
Ya tidak ada memang kebenaran mutlak, yang ada memang relatif. Oke, PR ya, Apa? PR. Adakah kebenaran mutlak? Saya pikir ini perlu dikupas tuntas. Betul, betul. Oke, adakah kebenaran mutlak? Oh gitu. Oh kan dibahas sekarang. Kamera. Kadung 22.13. Ya 10 menit bingung kan pancingan. kadung minum perwaceng ini. Teman-teman masih kuat nggak? Masih kuat nggak? Masih ada 5. Masih ada 5. Hah? Masih kuat nggak? Ini sekarang jam 22.13 sampai 22.30 nih. Oke, 22.30 ya. Nggak kemalaman. Monggo. Bahkan di perdebatan di sosmed pun juga yang sering akan bertele-tele dan berpanjang-panjang itu ketika kita ngomong kebenaran Islam selalu dikembalikan Islam menurut siapa dulu. Nah, selalu begitu. Nah, ketika kita ngomong soal Islam menurut siapa dulu itulah akan panjang ngomongnya. Disinilah kemudian kita akan mencari Islam yang benar menurut Allah itu gimana. Nah, itu akan keren itu. Bahasanya akan merujuk dan kita akan ketemu kebenaran mutlak itu. Sehingga kita nggak berkubek-kubek dengan kebenaran relatif tadi, yaitu kebenaran menurut manusia. Menurut saya apa yang dibahas Pak Sugeng tadi juga sama, masih menurut manusia juga gitu ya. Istilahnya Keimanan. Saya seneng ini orang video ini. Rasanya ini kamu berhasil. Memang ini berkasiat ini. Jadi dari awal hati ini harus difitrahkan, yaitu hanya untuk menyembah Allah, fujuraha wa taqwa. Tinggal memilih akal. Maka di sini yang kebenaran itu ya sesuai keimanan kita. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Ini tadi katanya masih disimpan sama Mas Donas untuk itu. Ono senang. Pokoknya gitu aja. Jadi tetap kalau keimanan itu ya keimanan kita ya sebagai umat Islam ya hanya diisi dengan tauhid. Oke. Wa maqalatul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi segala kegiatan hanya untuk menyembah, mengabdi kepada Allah. Jadi saya tetap bahwa kebenaran sesuai dengan al-haqqu min rabbikum. Itu saja. Baik, oke. Saya juga pengen menambah sedikit ya. Iya, Jadi memang untuk meraih kebenaran itu ada dua jalan, yaitu pertama tadi itu lewat perasaan sama lewat akal. Ya. Lewat perasaan itu nanti tidak jatuh pada kebenaran, pasti akan jatuh pada relativitas dan perasaan itu sifatnya emosional, tergantung suasana tadi itu. Yang berujung biasanya ya kalau nggak pokoknya ya ben, ya gitu. Kenapa kamu pilih cara itu? Ya pokoknya aku seneng ini. Kenapa kok kayak gitu? Ya ben, nah gitu. Itu perasaan yang jatuhnya pada perasaan. Sedangkan akal itu nanti akan mencari terus ya, sampai titik di mana itu sudah nggak bisa dibantah lagi kan gitu. Nah, akan menarik nanti diskusi kita mencari kebenaran mutlak itu. Di tengah-tengah arus kebenaran relativitas yang selalu dominan di tengah kita, sehingga masing-masing diserahkan ya udah menurut masing-masing selalu begitu. Seolah-olah kebenaran mutlak itu kan nggak ada. Nah, nanti baru kemudian dalilnya mana itu seperti yang Pak Sugeng tadi sampaikan. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun Pak Aruman, matur nuwun Pak Sugeng. Alhamdulillah teman-teman kita masih punya sekitar 13 menit tentang kebenaran mutlak. Ini kebetulan sesuai dengan buku yang sedang saya tulis yang judulnya masih saya rahasiakan tentang kebenaran itu. Tetapi ustadznya kali ini adalah adik saya sendiri, Bung Daniri. Gantian Mas ini loh. Baik rekan-rekan, karena ini sudah malam. Tapi ya sini jauh banget sih. Ayo makan. Gini aja, biar teman-teman hadir ya. Biar teman-teman hadir lagi ngajeni 4. Kita satu ya, ada Pak Sugeng CS bawa karya pasang sini presentasi ngajeni 4. Terus kita membahas hal-hal yang belum dibahas dan hal-hal menarik lagi terkait dengan peradaban Islam berbanding dengan peradaban yang lain. Dan semoga
apa yang kita bahas ini diridhoi Allah. Semoga pertemuan kita ini dijaga malaikat-malaikat Allah. Semoga waktu kita yang kita gunakan sampai nyaris setengah malam dengan ngantuk capek perjalanan panjang, ini kita diberi ganti waktu oleh Allah sehingga waktu itu bisa kita kelola untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Saya tahu kesini tentu orang gratis ya, kecuali sing bonceng. Bonceng kuwi gratis. Iya, nek sing bonceng kok urunan tiga bensin, tapi semoga yang sing diboncengi ora gelem terus untuk gaduh kayak patok-patok tadi itu. Gitu. Semoga Allah menggantikan rezeki teman-teman karena kajian ini berlipat ganda sehingga teman-teman menjadi orang yang kaya ya. Hasilnya itu adalah uang-uang halal yang juga bermanfaat untuk peradaban Islam. Dan semoga dengan mengikuti kajian ini, kajian Islam itu sangat luas. Ini hanya orang sak kuku, orang sing ireng kuku abang bareng. Cet ini nek bareng cet kuku abang tapi gede. Nek cet air tapi gampang dilangi. Nek cet batik nih. Semoga ya teman-teman ya, ilmu ini akan menjadi pembuka untuk mempelajari ilmu-ilmu lain sehingga Allah memudahkan pemahaman kepada kita. Gawe pemahamannya jadi cemerlang sehingga sesuk sing ngomong rene iki ora mung donas wae. Jadi teman-teman ini juga saya harapkan ikut berbicara juga ya, menyampaikan keilmuannya yang sudah didapatkan dengan pintu ini akan mendapatkan pintu-pintu yang lain. Dan semoga karena saya oke omongi, saya oke salahin, saya oke tindakan, saya oke salah tindakan. Semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita, kesalahan ucap kita, kesalahan tindakan-tindakan kita, dan mari kita beristighfar 3 kali. Kita teruskan dengan Al-Fatihah. Kita baca juga doa penutup majelis. Mohon maaf kalau saya tidak sopan, Yoni kebablasan dan waktu itu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.